Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di ASMR Usama Studio. Ini adalah ASMR, silakan gunakan alat dengan nyaman. Semoga apa yang kami bahas bisa memberi manfaat dan barokah. Selanjutnya, kalimat ke-20, Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui ialah di dalam surah An-Nahl ayat 8. Disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabu wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan pada hewan berupa khimar, bigol dan onta, semua itu ditujukan untuk menjadi kendaraan yang digunakan, difungsikan untuk membawa muatan, juga sebagai hiasan. Dan Allah menciptakan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu mengetahui apabila nanti akan ada kendaraan selain yang ada saat itu. Dulu tidak ada istilah sepeda dan lain-lain, motor nggak ada. Apalagi jenis-jenis pesawat dan kendaraan yang luar biasa seperti saat ini. Namun telah disebutkan oleh Allah bahwa suatu saat itu akan terwujud. Dan ayat itu difahami oleh seorang ulama yang bernama Abbas bin Firnaus, yang termasuk ahli mekanik. Dengan itu dia mengamati seekor burung, sehingga kemungkinan manusia itu bisa terbang, apalagi kendaraan Nabi Sulaiman dulu adalah angin. Ya, akhirnya beliau membuat percobaan di mana dia membuat sayap seperti sayapnya burung, lalu dia naik ke atas menara, lalu loncat. Namun di bawahnya sudah diantisipasi, ternyata tidak berhasil untuk terbang. Akhirnya diteliti kembali dan beliau menemukan bahwa tidak adanya ekor. Kemudian setelah dipasangnya ekor, ternyata masih jatuh lagi. Kemudian beliau meneliti lagi, bahkan menelaah di dalam Al-Quran adakah ayat yang menunjukkan bahwa terbang itu ada teorinya. Akhirnya beliau menemukan di dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Jadi di mana ayat yang membahas tentang sebuah pertanyaan Allah kepada jin dan manusia, apabila kalian bisa untuk naik ke langit atau masuk ke dalam bumi, maka lakukanlah. Namun hal itu tentunya tidak akan sanggup untuk dilakukan oleh manusia. Nah, beliau memahami bahwa ini adalah sebuah pemahaman penting, di mana ternyata burung mempunyai daya dorong yang sangat kuat. Kemampuan untuk naik ke atas dan ke bumi dengan kedalaman atau ketinggian itu memerlukan sebuah dorongan. Jadi seorang ulama yang bernama Abbas bin Firnas memahami kalau yang dibutuhkan adalah daya dorong yang kuat. Akhirnya beliau berhasil dengan cara mencoba para layang yang ternyata bisa membuat seseorang itu menjadi terbang. Namun semua itu adalah percobaan. Nah, kemudian bahwa di dalam surah An-Nahl ayat 89 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi di dalam surah itu memberikan kita kesimpulan, kalau kita belum menjumpai terhadap pemahaman ilmunya, kemudian kita masih di titik di mana belum menemui bukti dari apa-apa yang akan terwujud, itu berarti ilmu kita lah yang belum sampai ke arah sana. Jadi seiring berjalannya masa dan masa, kemudian seiring berjalannya abad, dari mulai abad sebelum masa ke-20, kemudian setelahnya abad 21, dan seterusnya,
Begitu juga dengan bumi 2.0, 3.0, 4.0, semuanya merujuk kepada kemajuan dari sebuah peradaban manusia dan teknologi, juga ilmu pengetahuan. Jadi Allah sudah memberikan petunjuknya dalam Al-Quran, sedangkan kita belum sampai ke arah sana. Mungkin kalau kita belum menguasainya, berarti kitalah yang belum nyampe, sedangkan Allah sudah menguasai di atas segala-galanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.